Hai Sananet, sore hari ini tentunya saya berada di ikon atau landmarknya Kota Curup. Nah, di belakang saya itu ada Tugu Adipura. Nah, sore hari ini saya akan berbicara tentang satu hal yang menarik diperbicarakan dan bahkan semua orang sudah pada tahu apa itu industri 4.0 atau 4.0. Nah, banyak yang berspekulasi, banyak yang berargumentasi bahwa 4.0 itu adalah gadget, 4.0 itu adalah komputer. Nah, saya akan menghadirkan narasumber untuk di sore hari ini akan berbincang-bincang tentang industri 4.0. Nah, kita sambut saja narasumber saya yang satu ini. Silakan. Rich Bean Coffee, kopi murni 100% Arabica, aman dan nyaman di lambung. Tersedia dalam 4 profil roasting, light dan medium roast, cocok untuk diet, medium to dark dan dark roast, sensasi ngopi di cafe. Rich Bean Coffee, The Java Preanger Forest Coffee. Hai, nah ini dia narasumber kita yang satu ini. Halo, assalamualaikum. Boleh dibuka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pemirsa. Iya, Sananet bukan pemirsa. Sananet. Sananet Sorry. tapaannya ya. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah Bung Ridel. Ya, ini namanya adalah Abang Wimi Hartawan Magister Komputer. Nah, Bang Wimi ini adalah sedikit ya saya bicarakan dulu. Backgroundnya adalah basic pendidikannya adalah S1 ilmu komputer, lulusan dari UGM S1 dan S2-nya. Nah, berbicara tentang industri 4.0, tapi kita flashback ke belakang dulu. Sejarah revolusi industri diawali di tahun revolusi industri ya, di mana ditemukan mesin uap ya, itu dinamakan industri 1.0. Nah, di situ ya, di sana semua kegiatan manusia, hewan, kegiatan hewan, tenaga manusia dan hewan tergantikan oleh mesin uap. Itu ditandai dengan 1.0. Kemudian kita balik ke sejarahnya industri 2.0 di 1870 di mana listrik sudah mendominasi, sudah ditemukan. Kemudian 1969 3.0 di mana internet sudah diadop ya, sudah diketahui. Nah, berbicara tentang 4.0 atau 4.0, 4.0. Nah, ini Bang Wimi itu diawali di tahun 2019 kan ya, di tahun 2019. Nah, ini sudah sangat orang tahunya bisnis lewat HP. Ya gitu ya. Terus adanya Grab, adanya Gojek, adanya fasilitas online. Dan yang jelas ini adalah mempermudah usaha-usaha manusia di saat ini. Nah, menurut Bang Wimi sendiri, sebenarnya industri 4.0 itu apa sih? Boleh itu? Ya. Ya. Oke, gini konteksnya. Kalau kita ngomong tantangan revolusi industri 4.0. Ya. Jadi ada kalimat-kalimat seperti revolusi yang artinya perubahan secara cepat. Ya kan? Industri, kita ngomong masalah sesuatu yang bersifat menghasilkan produk skala banyak gitu. Ya, betul. Ya kan? Nah, jadi kita ngomong itu konteksnya bahwa produksi gitu. Bagaimana produksi itu memenuhi kebutuhan manusia itu bisa ditangani dengan praktis, cepat, sesuai kebutuhan gitu. Masalah gitu kan. Nah, jadi 4.0 itu, era revolusi industri 4.0 itu adalah bagaimana memproduksi sesuatu dengan kemampuan fasilitas teknologi yang sudah tersedia, temuan-temuan teknologi yang sudah tersedia. Seperti misal saya request nih dengan Bang Ridal, Bang bikinin saya kue cake dong, misalnya kan kue bolu, misal Bang ini desain kue bolu saya kirim via WA atau apa gitu kan. Terus Bang Ridal ada mesin yang membuat cake-nya sudah jadi oke. Antar misal pakai aplikasi ojek online Ya, seperti itu. oke. Sinkronisasi itu benar-benar sinergi 4.0 itu terjadi. Ya.
Dan juga bisa saya tambahkan sebenarnya pengertian PowerPoint itu adalah interpolabilitas atau kesesuaian ya. Betul. Kesesuaian antara mesin, manusia, sensor dan perangkatnya, Betul atau lebih dikenal sekali. dengan IoT. Betul ya? Internet of Things. Internet of Things. Kemudian juga bisa ditambahin nanti kalau salah diralat sama Oke. Bang Wimi ya. Transformasi informasi, kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan duplikat fisik secara virtual. Betul, Bang. Ya. Jadi Betul. penjelasannya seperti apa itu? Jadi gini, kan saya kasih contoh analogi tadi kan, Ya. pesan kue cake. Fisik secara virtual itu misalnya saya desain 3D-nya cake yang saya pesan ke Bang Ridel misalnya kan. betul. Saya kasih desainnya. Kemudian mesin mencetak kue itu. Gitu ya. Mesin loh ya. Mesin ya. Yang mencetak, nanti mesin itu komputer yang mengoperasionalkannya. Betul, betul. Kue itu didesain sedemikian rupa, mungkin ada foto Ya. yang ulang tahun Ya. gitu kan. Tapi benar-benar mesin yang mengerjakan. Oke. Nah, itu bilang desain virtual itu tadi semacam, saya kasih contoh aja ya ke yang awam mungkin, maaf. Ya, SanakNet Itu contohnya misalnya desain. desain. Kita hanya menyerahkan desain, kemudian mesin merealisasikan bentuk fisiknya itu dalam bentuk real. Iya. Bentuk fisiknya tadi kan kue, Oke, itu contoh. Ya, yang menjalankannya mesin ya. Iya. Oke, baik. Oke. Nah, kemudian ada juga nih pengertian ketiga adalah bantuan teknis, yaitu sistem bantuan untuk membantu manusia mengumpulkan data dan membuat visualisasi lagi. Ya, Betul. jadi penjelasannya seperti apa itu, Om Willy? Jadi gini, Bang Willy? misal gini Bang ya, kita contoh tadi kue cake. Saya download lah kue cake. Wah, ada buatan orang Eropa. Yang Saya bagus, kasih ya, yang Bang recommended. bisa request kue kayak gini Bang, oke? Kemudian itu foto kan, kemudian dikonversi ke dalam bentuk desain grafis yang kode-kodenya itu mampu dimengerti oleh mesin itu tadi. Oh, iya. Iya, Oke, terjadi baik. semacam translate. Iya, katalah. iya translate ya dari kode menjadi visualnya. Iya. Betul gitu ya? Iya. Oke. Dan yang terakhir adalah bisa membuat keputusan mandiri, yaitu kemampuan sistem cyber fisik untuk membuat keputusan secara mandiri. Keputusan secara mandiri. Nah, itu seperti apa maksudnya? Jadi gini, keputusan secara mandiri itu artinya komputer itu dalam mengerjakan request atau keinginan si pemesan, itu dia bisa berpikir secara mandiri. Mengapa itu di dunia ilmu komputer ada, Ya. kita sering dengar namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, di dalam sistem itu ditanam kecerdasan buatan, entah itu namanya sistem pakar, algoritma jaringan saraf tiruan gitu. Jadi benar-benar mandiri itu maksudnya dia mentranslate kemampuan mirip keahlian manusia itu Ya. dipetakan dalam pola matematis, kemudian dimasukkan ke dalam sistem itu, ditanam ke dalam, sehingga sistem itu seolah-olah bisa berpikir sendiri Iya. gitu. Gitu Oh, maksudnya. iya. Mandiri itu dia Iya. tanpa Baik. udah campur tangan Ya, manusia lagi. berarti itu ya SanakNet berarti setelah data masuk dan mesin itu bisa memutuskan keputusan yang mutlak gitu ya. Nah, pembicaraan kita sore ini akan semakin seru ya, dan kita nanti akan mengkerucut sesuai dengan tema kita, tantangan dan pemanfaatan Industri 4.0, dan khususnya nanti untuk kalian para remaja yang baru saja lulus ya hari ini, barusan lulus, barusan graduation, dan kita akan bicara setelah ini. Tentunya kami balik lagi di podcast. Nah, sananya kita balik lagi di Curup Podcast kali ini ya. Nah, untuk berikutnya Bang Wimi, ini saya mau tanya nih ya,
kita kan sesuai tema tantangan dan manfaatnya. Nah, kira-kira untuk kita nggak usah bicara nasional lah ya, kita bicara kelas Curup saja, kelas betul. kita Sanaknet, biar Sanaknet lebih paham, lebih bisa mengerti. Kira-kira apa sih yang harus disiapkan oleh Sanaknet di Curup ini untuk menghadapi 4.0 sekelas Curup aja dulu gitu. Jadi gini, memang kalau kita bilang teknologi itu betul kata pepatah seperti pisau bermata dua. Ya. Ya. Kalau kita tidak terlibat di dalamnya, kita tergilas. Ya. Ya kan? Tapi kalau kita ikut di dalamnya, kita mau bawa baik, jelek gitu. Oke, kita bicara yang baiknya. Betul. Jadi, apa yang dipersiapkan? Pertama itu kreativitas. Kreativitas Ingat dalam ya. bentuk apa itu, Bang Sebentar. Mimi? Kenapa saya tekankan di kreativitas? Kita ngomong mesin itu tadi ada kecerdasan buatan, Internet of Things dan sebagainya. Dia seperti mampu menggantikan tugas manusia. Ada satu hal yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin adalah Apa itu? tingkat adaptasinya, adaptif kecerdasannya itu terbatas. Beda dengan manusia punya imajinasi yang luar biasa. Nah, mengapa yang tidak bisa dilakukan oleh mesin otomatis? Karena mesin otomasi adalah kreativitas. Kreativitas akan kembali ke manusia sendiri. Berarti kreativitas itu milik manusia ya? Oke. Kedua, kemampuan memahami sistem komputer. Kemampuan itu untuk menguasai operasi-operasi komputer itu sangat penting. Artinya Sanaknet harus Jangan gaptek gitu lah. Jangan gaptek. Jangan ya? gaptek. Oke, minimal jangan gaptek. Jangan gaptek Tahu lah minimal. laptop, PC seperti apa, Iya, tahu betul. mengoperasikannya minimal kita Betul. sudah tahu ya. Betul Oke, sekali. itu maksudnya ya. Oke, terus apalagi Nah, yang harus kreativitas, disiapkan? kemudian skill skill komputer, terus ya penguasaan sistem. Penguasaan Dan sistem. paling penting kalau ingin menjadi pelaku dalam hal revolusi industri 4.0 itu adalah, kalau saya ya ini agak gimana, menguasai matematika. Harus itu ya. Ya. Nah, buat Sanaknet kadang kan kita takut ya dengan matematika Ya, karena gini, susah matematika gitu itu ya. memang bahasa mesin, bahasa komputer. Jadi ketika kita memvisualisasi, menggambar desain, itu kan diproses, dikonvert ke dalam rumus matematika. Ya. Itu komputer mengerti gitu. Sesuatu di alam ini ketika bisa dikonversi ke dalam rumus matematika, maka mesin mampu mengerjakan. Gitu. Bukan bahasa gaul ya. Bukan bahasa mesin itu. Bahasa matematika. mesin. Jadi buat kamu Sanaknet yang selama ini anti takut sama matematika, ternyata matematika itu banyak manfaatnya. Banyak ya. banget. Apalagi di industri 4.0 saat ini. Nah, ada lagi nggak kira-kira kesiapan-kesiapan? Kalau tadi sudah ada 3, ada Saya lagi? rasa itu Ya. kreativitas, ya kan, jangan gaptek, kita kan menguasai semua lini informasi, menguasai seperti matematika. Kedua sebenarnya ini memang tidak ada korelasinya, tapi salah juga sih. Maksudnya yang harus dijaga adalah diri sendiri. Jadi jangan salah langkah. Apa tuh kalau kita ngomong? Menjaga diri lah, karena dampak protect diri, karena over loh bisa dampaknya, orang jadi kurang bersosial gitu kan. Pendekatan terhadap sosial itu penting, itu yang harus dijaga. Jangan sampai karena dampak revolusi industri 4.0 ini kita jadi kurang interaksi. Oke, nah Sanaknet semakin seru ya obrolan ini, dan tentunya semakin penting juga pengetahuan untuk Sanaknet. Setelah ini kami akan kembali akan membahas berikutnya, apalagi kira-kira. Tetap pantengin kami di Curup Podcast. Tradisli, terbuat dari bahan herbal alami yang tumbuh di tanah subur Indonesia. Tradisli, tradisi Putri Keraton. Nah, Sanaknet, kalau tadi kita sudah bicara kesiapan untuk menghadapi industri 4.0 itu sendiri, dan sekarang kita jika kita sudah siap, gitu ya, kita sudah siap sangat. Nah, sekarang pasti ada dampak dan tantangannya. Nah, kira-kira Bang Wimi, kira-kira dampak dan tantangan itu sendiri seperti apa gitu kan? Kita sudah siap nih, sudah protek diri untuk menghadapi industri 4.0 ini, khususnya di Curup. Nah, Sanaknet kan bertanya kembali nih, nah Bang, kami udah siap nih. Nah, kira-kira apa nih dampaknya nanti? Tantangannya seperti apa gitu? Oke ya, kita ngomong dampak itu lebih condong ke hal-hal yang tidak kita inginkan lah. Ya, betul. Dampak. Ini yang pasti dulu kita dampak itu berkurangnya kebutuhan tenaga manusia. Ya, tenaga manusia tergantikan Ya, gitu ya. contoh saja ya. Kita flashback sebelum 4.0 Ya. dicetuskan dulu.
orang rajin surat menyurat. Ya. Mungkin Bung Ridel sempat ngerasain kali ya. Iya, apa ya nama ngabarin dulu? pacarnya kan. Iya, apa dulu kita Waktu namanya? LDR itu. Ngumpul-ngumpulin perangko Filateli. itu. Ah, filateli, Nah, betul. filateli sekarang kan sudah tidak ada gairahnya. Iya, betul, Kenapa? betul. Karena aktivitas pos mengirim surat sudah tidak ada, tergantikan oleh apa? Gadget, alat telekomunikasi yang Email dan sangat sebagainya. mudah, Ya, betul. mudah, murah, cepat, Iya. gitu. Iya. Nah, itu adalah dampak tadi. Surat menyurat sudah tidak pakai. Terus kita mungkin pernah ngerasain telepon ya. Iya, betul. Pakai koin. Wih, koin. seru banget. Seru gitu. itu. Seru itu kan? Sampai mau cepat selesai kasih lagi koinnya gitu ya. Karena perkembangan teknologi informasi yang sebegitu cepatnya kan, perubahan ini itulah kita balik lagi sebut revolusi. Iya. Ya kan? Nah, dampaknya itu contoh, mohon maaf saya juga prihatin seperti kita sudah jarang sekali ada angkot-angkot Ya. ya. Ya, betul. Ojek-ojek konvensional kadang mohon maaf saya kasihan banget ngelihatnya. Ngelihat mereka itu Sudah tergantikan. sudah tergantikan dengan ojek-ojek online yang Betul. berbasis apa share ride itu loh, Iya, yang share betul. lokasi. Iya, ya. betul. Saya lupa istilahnya itu. Nah, sudah berbasis itu dan kalau dihitung lebih murah, cepat gitu. Lebih murah, cepat, Nah. praktis ya. Pokoknya lebih Ini lagi Bung Didi efisien. yang kita terasa banget. Ya, apalagi? Pedagang-pedagang di pasar, kita kan maskot kita Pasar Bang Mego lah misalnya. Pedagang-pedagang pakaian sudah tergerus sekarang. Sekarang saya lihat di Facebook, Ya. media jejaring sosial itu Ya. udah banyak banget yang jualan pakaian-pakaian via online. Ya. Seperti itu loh. Nah, itu di antara Iya, dampaknya ya. itu ya, pelaku usaha konvensional akan tergilas. Kita Dampaknya. bicara itu sekelas curup ya. Curup saja. Nah, itu sudah dampak. Nah, kalau tantangannya sendiri. Tantangannya gini, tantangannya adalah kebutuhan manusia untuk mendapatkan sesuatu itu praktis, cepat, mudah, dan murah. Tantangannya tuh tadi itu, bagaimana kita memenuhi kebutuhan itu? Kemauan orang tersebut ya Iya. untuk dapat murah, gratis dan banyak biasanya. Banyak, cepat, murah, nah, itu. Iya. Jadi apa yang kita persiapkan dari sisi tantangan revolusi industri 4.0? Ya itu tadi, kita balik tadi masalah jangan gaptek. Ya. Menguasai sistem berbasis komputer. Betul. Smartphone itu sebenarnya komputer loh. Ya. Kalau kita dalam ilmu komputer memang komputer karena ada prosesor, ada semua elemen-elemen komputer. Nah, kita menguasai teknologi itu tadi. Ya. Walaupun Bang, kami bukan jurusan teknologi Ya, gitu. saya bukan komputer, saya gitu. ekonomi Saya misalnya, hukum, saya gitu ya. pedagang gitu kan. Sekarang gini, kita menguasai teknologi itu sebagai fasilitas usaha. Fasilitas mempermudah kita. Contoh, mungkin ada kali sidang, ya kan? Dia berprofesi sebagai pengacara, ya kan? Sekarang kan contoh di TV-TV, seorang pengacara tetap bisa melakoni profesinya dengan jalan apa? Zoom, Betul. telekonferensi gitu kan? Google Meet. Iya, Google Meet, seperti itu kan aplikasi. Nah, itulah kira-kira kalau bayangkan pelaku profesi itu tidak menguasai teknologi ya, itulah kira-kira kan. Terus, ya. Apalagi di fenomena pandemi gini, Bang. Ya, baik. Itu membantu sekali. Tanahnya kita akan kembali setelah yang satu ini dan tetap pantangin kami di Curup. Mbak, jangan minum itu. Loh, emangnya kenapa, Mbak? Obat impor itu banyak mengandung bahan kimia yang berbahaya untuk tubuh sehingga tidak aman dikonsumsi secara rutin. Mendingan Mbak pakai Tradislim aja. Nah, sananya balik lagi di Curup Podcast. Nah, kalau kita tadi sudah bicara apa itu penjelasan dari 4.0, sejarahnya seperti apa, tantangannya, kesiapannya, dampaknya. Nah, sekarang ini kan lagi graduation murid-murid SMA ya, SMA, betul SMK banget, ya, hari ini sudah mulai. Mereka kadang-kadang seperti kita dulu, labil mau kemana, mau ambil jurusan apa, mau gimana, seperti apa. Yang saya tahu pemerintah lagi menggalakkan pelajaran mata kuliah ataupun kuliah-kuliah sekolah-sekolah yang vokasi ya. Vokasi, sekolah vokasi itu. Vokasi. Nah, kira-kira menurut Bang Wimi sendiri, saran deh untuk anak-anak yang sananya baru lulus ini. Vokasi yang seperti apa yang mereka harus ambil gitu, agar mereka tidak tergilas, tergerus, dan tidak ditinggalin orang di industri 0.0 ini. Oke, sebelum saya lanjut ke masalah solusi tadi, saya jelaskan dikit. Sekolah vokasi itu cuman bentuk lama sebutan baru. Ya. Sekolah vokasi itu sekolah seperti diploma. Kita di Rejang Lebong ada Politeknik Raplesia, Akademi Komunitas. Sekolah vokasi itu sekolah keterampilan.
Kejuruan lah ya. Kejuruan seperti ya. diploma Ya. gitu kan. Ya. Itu sekolah vokasi. Dulu misalnya saya di Jogja itu ada D3 jurusan di Universitas Gadjah Mada, D3 Elektronika Instrumentasi, Ya. D3 Ilmu Komputer, D3 Ya. apa gitu. Ya. Sekarang berganti nama jadi sekolah vokasi. Mungkin Politeknik Raplesia besok ganti nama mungkin. Ya. Sekolah Vokasi Raplesia. Kira-kira seperti itu. Seperti itu. Dia sekolah berbau keterampilan, kejuruan. Oke, jadi saran Bang Wimi sendiri untuk anak-anak yang masih bingung nih, baiknya mereka mengambil jurusan apa biar mereka nggak tertinggal nih untuk point on-nya nanti. Baik. Saran net ya, perhatiin ya buat kamu yang baru-baru lulus ini. Saya kasih kisi-kisi ya. Mm-mm. Mungkin setelah industri 4.0 ini mungkin 5.0 atau gimana lah ya Ya. ke depannya. Ya. Kabarnya Jepang juga sudah menggagas 5.0. Mungkin itu hanya gagasan tapi belum jelas konsepnya seperti apa. Cuman yang kita pasti dengan berkembangnya revolusi industri akan makin ngeri loh sebenarnya kalau kita tidak mengikuti. Saran saya semua jurusan itu bagus pada dasarnya. Cuman lebih kalau saya meramal ya, ramalan saya ke depan itu biasanya insya Allah nggak meleset. Ya. Saya kan meramal teknologi kan boleh-boleh ya, saja. boleh, ya. Jadi lebih condong ke jurusan-jurusan yang berbau teknologi. IT entah itu elektronika, Ya. misalkan ilmu komputer, Ya. teknik informatika, itu kalau saya ya. Ya. Kemudian seperti teknik manufaktur, teknik mesin dan sebagainya. Itu yang melibatkan teknologi atau ilmu-ilmu rekayasa yang kita bilang jurusan teknik. Nah, Kalau saya lebih condong akan kebutuhan dunia itu akan ke teknik ya. ilmu keteknikan itu. Karena ngapa? Kebutuhan manusia itu, yaitu balik lagi, kebutuhan akan menginginkan suatu produk yang murah, cepat, mudah, praktis efisien. ya gitu tadi. Oke, nah sarannya itu adalah saran dari Bang Wimi ya, seorang praktisi yang sangat mengerti dan sangat paham dengan 4.0. Nanti setelah ini kita bicara lagi apa sih karyanya dan gimana saran-sarannya bagi pemerintah daerah khususnya Kota Curup. Kita balik lagi di Curup Podcast. Terus setelah ini aku tanya. Rich Bean Coffee, kopi murni 100% Arabica, aman dan nyaman di lambung. Tersedia dalam 4 profil roasting, light dan medium roast, cocok untuk diet, medium to dark dan dark roast, sensasi ngopi di cafe. Rich Bean Coffee, The Java Preanger Forest Coffee. Balik lagi di Curup Podcast, masih bareng saya Ridel dan juga Bang Wimi sebagai narasumber kita hari ini. Nah, kalau kita tadi sudah bicara banyak nih, pasti Sananet berkecimuk nih pikirannya. Bang Wimi ini bicara terus, kira-kira karya apa yang sudah diaplikasikan dengan PowerPoint ini? Nah, apa yang sudah ada Anda buat visualisasinya? Tadi kan kita bicara visualisasi itu ya, bentuk apa dari PowerPoint. Nah, dari Wimi sendiri apa? Oke, kalau saya bilang Yang karya sudah saya dan sedang sudah. berproses sekarang. Oke, yang sudah dikerjakan itu sebenarnya sejak 2005. 2005? Ketika saya di kampus itu saya sudah menggeluti dunia robotika. Mungkin boleh googling lah kan, Ya. Wimi Hartawan gitu. Dulu kebetulan saya pendiri klub robotikanya Universitas Gadjah Mada di hebat. Fakultas Oke. MIPA. Saya sudah membimbing berpuluh-puluh kampus dan udah berapa menjuarai tingkat dunia. Itu satu yang sudah saya hasilkan. Kemudian saya bingung, udah banyak banget Bung Ridel. Saya rasa Yang untuk Curup sendiri, folder saya itu ada sekitar 300-an karya gitu. untuk di Curup sendiri yang sudah diaplikasikan. Tahun kemarin saya kan membuat alat tes COVID. alat tes kopi. Alat tes COVID. Ya, termasuk salah satunya misalnya kalian sekarang lagi viral di Universitas Gadjah Mada itu kan Genos alat Ya. tes COVID dan itu Oh, juga yang dari hidung diembus Iya, ya? betul. Sekarang Itu sistem diaplikasikan portable-nya. di stasiun. cikal bakalnya adalah salah satu cikal bakalnya adalah judul skripsi saya waktu itu. Oh gitu. Saya- Jadi judul skripsi Anda diambil sama orang? Enggak, bukan. Itu kita tim. Kebetulan tim. Genos itu pada Jadi dasarnya kamu masuk dalam tim itu ya? Tim Genus ini? Genos itu penyebutan sekarang. Ya. Ya kan, karena dia menghasilkan produk diberi nama Genos. Ketika berbentuk produk dulu kita ngomong Electronic Nos. Genos itu singkatannya Gamma Electronic Nos. Gamma itu Gadjah Mada. Ya. Karena jadi produk gitu kan, kira-kira gitu. Ya. Nah, kemudian alat tes COVID yang saya buat itu kan prototipe PCR. Kemarin robot penyemprot disinfektan, punya Dinkes, banyak. Sudah banyak. Kemudian kalau sekarang yang sedang saya dalami yang dan sedang geluti berproses. dan sudah beberapa jalan, Ya. saya membuat mesin kerajinan otomatis. Nah itu bisa dimanfaatkan oleh pengrajin-pengrajin curup nggak kira-kira nanti? Justru itu
dia mesin otomatis yang bisa menggantikan fungsi pengrajin. Waduh, kasihan sekali mereka nanti. Ya itulah Solusinya seperti apa nih? dampak Bang Wimi? revolusi industri 4.0 Apakah Bang gitu Wimi kan. mengikhlaskan untuk meminjamkan? Bisa saja, Bisa tapi saja ya. saya akan di kurikulum kuliah kalau saya sih menginginkan itu dirubah. Jadi semacam pelatihan keterampilan membuat alat merakit alat Berarti nanti itu bisa bekerja sama pengoperasional dengan kan, BLK ya. mungkin ya. Contoh gini, contoh ya Bang Ridel, saya Ya. sedikit curhat. Saya itu sebenarnya sangat mencintai budaya Rejang, ya kan. Mungkin anak istri saya, orang tua saya tahu bahwa cinta saya kadang-kadang terhadap tanah Rejang itu lebih dari diri saya sendiri. Sampai saya masuk nih, saya kan jadi anggota Badan Musyawarah Adat Ya. Kabupaten Rejang Lebong. Ya. Kebetulan di Kepurbakalaan. Tugas saya itu mengangkat kembali peninggalan-peninggalan yang hilang. Seperti kita budaya Surat Hulu, yaitu merajah tulisan Kaganga, yang nenek moyang kita dulu berisi resep-resep, apa gitu kan, mantra-mantra. Nah, mereka membuat di bilah bambu. Sekarang, pelaku pembuat Surat Hulu itu sudah tidak ada lagi. Tapi saya bisa menghidupkannya kembali dengan bantuan mesin. Oh, luar biasa. Saya cukup mengambil sampelnya itu dari fisik-fisik kolektor museum, koleksi-koleksi museum, itu saya cukup foto, saya edit misalnya kan, dan beberapa pakar-pakar bahasa Rejang, penulis-penulis Kaganga, itu saya libatkan. Itu kenapa saya bilang 4.0, mesin saya juga untuk merealisasikan bentuk itu, saya ada algoritma sistem pakar, Iya. dan pakarnya itu benar-benar pakar-pelakunya. Pelaku utama lah ya. Pelaku utama, itu sebenarnya. Aktornya. Oke. Aktornya. Sananet, kalau sudah bicara kayak gini, kita nggak cukup waktu ya. Iya. Tapi setelah ini kita akan bicara lagi apa yang akan diharapkan dari Bang Wimi untuk pemerintah setempat ataupun pemerintah nasional, dan tetap pantengin kami di Curup Podcast. Balik lagi di Curup Podcast, Sananet, kita mau tahu nih, Bang Wimi sudah sebagai inisiator, sebagai akademisi, sebagai kreator, sebagai apalah ya, pakar lah ya di poin di Curup ini. Nah, karyanya juga sudah dipakai di nasional, bahkan regional ya, internasional juga. Nah, Bang Wimi, kira-kira karena kita ini berada di negara yang punya pemerintahan, punya struktur administrasi, tidak sah kalau rasanya tidak didukung oleh pemerintah ya, Ya, apalagi pemerintah setempat daerah Curo yang baru saja dilantik, kabinetnya Pak Sahe. Nah, kira-kira apa yang diharapkan oleh Bang Wimi sendiri nih? Baik, ini bukan Pak Sahe mendengar. Ya, semoga Bapak Bupati dan Wakil Ya. Bupati terpilih baru dilantik ya. Betul? Kita ini bukan kita bicara tuntutannya, Ya. tapi Perhatian, oke lah, gitu. minta caper tadi kan, Ya, kita cari ya. perhatian. Dalam artian memang tugas kepala daerah atau pemerintah daerah itu memperhatikan. Kedua, kita juga tidak hanya menuntut, tapi kita mendukung. Wah, betul. Harus mendukung, jangan dikit-dikit nuntut, dikit-dikit Ya, nuntut gitu. ya. Saya mendukung, misalnya gini, kita mendukung sebatas mampu kita. Ada yang tidak kita mampu. Apa? Seperti saya ada jalan ke daerah-daerah pinggir itu, daerah-daerah apa? Transat gitu. Ya. Ada daerah-daerah yang kata Pak Wabub terpilih itu Daerah-daerah yang jauh lah ya. blank spot, Blank spot. tanpa ada sinyal internetnya, sinyal gadget gitu kan. Sinyal dari seluler juga nggak ada gitu ya. internet tidak Oke. masuk gitu. Ya. Nah, kalau tidak Betul. salah, saya lupa itu Bung Ri, ada program internet masuk desa. Iya, itu bagus sekali. Dari kementerian ya. Betul. Ya. Nah, jadi jangan sampai terjadi blank spot. Kenapa? Jalur telekomunikasi itu ketika merata, Ya. maka edukasi teknologi seperti kadang kasihan loh, ada anak pinggiran harus kuliah daring, dia nggak bisa. Kenapa? Ya, Kenapa betul. tidak ada? Nah itu Ya. harus ditunjang dulu.
Itu Berarti yang pemerintah infrastruktur Iya. untuk jaringan internet mohon diperhatikan. Iya, Oke, yang kalau kedua, kalau saya kan nggak mampu ngerealisasikan Iya, itu kan, iya. nah, gitu. Itu Yang pemerintah. Kedua, pelatihan keterampilan itu lebih digalakkan. Contoh, Skill. ya, jadi gini Bung Ridel, saya sangat meyakini ini apa yang saya prediksikan karena kejadian ini 15 tahun yang lalu saya sudah punya gambaran. ya. Jadi gini Bung Ridel, nanti suatu saat mesin-mesin industri alat bantu pertanian, alat bantu produk olah-olahan Ya. bahan mentah itu akan sangat murah beredar di pasaran. Yang jadi masalah apa? Adalah Pengoperasiannya. masyarakat kurang mampu mengoperasionalkan. Makanya saya bilang pendidikan keterampilan perlu minimal desain grafis lah. Ya. Nanti contoh yang saya bangun ini mesin ukir otomatis. Kita cukup cari desain ukirannya atau download, masukin ke mesin, nanti mesin kerjakan sendiri. Mesin yang kerja. Itu mesin-mesin Kita- yang saya punya di Kita rumah. tinggal tidur. Ya, mungkin suatu saat acara Curup Podcast boleh lah nanti. Kita sudah siap, sudah ready, pabrik kita udah Baik, beres. kita akan Nanti liput kapan? ya. Kita silakan Oke, liput. terima kasih Gitu. Bang Wimi atas undangnya. Terus yang ketiga ada? Yang ketiga, jelas Pak, beasiswa pendidikan dong. Beasiswa pendidikan. S3. Mau banget saya, mau banget. Tapi nampaknya yang baru-baru lulus aja dulu lah Iya, diperhatikan. fresh graduate Kasih lah kesempatan. ya, Iya, kasih fresh kesempatan graduate. untuk Kenapa mereka. saya paling senang fresh graduate? Masa depan mereka tuh lebih panjang, Iya. Bung Ridel. Harapan kita tuh yang ke generasi berikut tuh lebih itu gitu, Bung Ridel. Baik. Nah, sebelum kita akhiri dari Curup Podcast hari ini, spesial tamu kita yang mahir dan mengerti banget dengan 4.0 ini, closing statement dong buat kita malam hari ini di Baik, Curup Podcast. closing statement saya di 4.0 ini. Perkembangan industri adalah sebuah fenomena. Betul. Kita tahu fenomena itu seperti kalau sekarang sore nanti terjadi malam. Ya. Kalau nanti malam besok terjadi pagi. Artinya tidak bisa kita hindari. Tidak bisa diprediksi. Ini adalah fenomena dan Ya. kita tidak bisa menghindari fenomena. Minimal kita mencegah, ya kan, hanya sedikit menghambat. Ya. Kemudian satu mau tidak mau kita harus terlibat. Terlibat. Itu closing Betul. statement saya. Oke. Kita harus terlibat, kita harus menjadi bagian perubahan itu. Betul. Kita harus ambil jadi bagian pelaku. dari cari pelaku, bukan jadi penonton. Jangan jadi penonton. Oke, baik. Terima kasih Sananet Curup Podcast malam hari ini selesai. Terima kasih juga untuk Bang Wimi, Oke. pakar dari segalanya lah menurut saya ya. Pokoknya buat jempol buat. Saya Ridel dan Bang Wimi pamit undur. Wimi Artawan. Sampai ketemu di Curup Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Rich Bean Coffee, kopi murni 100% Arabica, aman dan nyaman di lambung. Tersedia dalam 4 profil roasting, light dan medium roast, cocok untuk diet, medium to dark dan dark roast, sensasi ngopi